Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Santi, NIM 190110081. Saya dari kelas 3D. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama adalah tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran anak usia dini. Yang pertama akan kita bahas adalah prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran seperti apa sih? Yang pertama adalah pembelajaran holistik, di mana maksudnya holistik ini adalah secara menyeluruh seperti membaca, menulis, memahami, atau menghayati. Prinsip yang kedua, metode yang mudah dan menarik dan menyenangkan bagi anak. Yang selanjutnya, pembelajaran aktif dengan pendekatan bermain sesuai dengan tahap perkembangan anak. Oke, prinsip selanjutnya adalah bertahap dan kontinu, memberikan anak motivasi, tidak memaksa, dan memperhatikan anak usia dini atau anak yang kita ajari tersebut. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan dasar-dasar kemampuan membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, tartil, dan mujawwad. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada anak tentang makna atau isi kandungan Al-Quran melalui metode sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Yang selanjutnya, meletakkan dasar-dasar menulis Al-Quran. Tujuan terakhir dari pembelajaran Al-Quran anak usia dini yakni melatih dan membimbing anak menghafal Al-Quran. Kita lanjut ke ruang lingkup pembelajaran Al-Quran. Di sini pembelajaran Al-Quran dilaksanakan secara holistik seperti yang telah saya sebutkan tadi, yakni holistik secara menyeluruh, yakni tidak terpaku pada satu aspek saja. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua. Kisah atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Ada banyak cerita atau kisah dalam Al-Quran. Ketika kita sebagai pendidik atau guru menceritakan salah satu kisah di dalam Al-Quran, misalkan mengenai hewan, yakni kisah burung ababil, Nabi Sulaiman, dan banyak kisah nabi-nabi yang lainnya. Akan tetapi kita mengusahakan dalam menceritakan kisah tersebut dengan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh anak usia dini. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang ketiga, yakni tentang strategi memahami kandungan Al-Quran anak usia dini. Strateginya seperti bercerita, bernyanyi, menerjemahkan dengan gerak, atau bahkan dengan bermain peran. Di sini kita akan membahas strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan atau metode kerangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode bercerita, bagaimana seorang guru menerapkan metode bercerita untuk memberikan pengetahuan atau kesan-kesan yang dikandung dalam Al-Quran. Kita lanjut ke pengertian metode bernyanyi. Merupakan metode yang digunakan syair-syair yang dilakukan, seperti terjemah ayat di dalam Al-Quran yang bisa digunakan. Metode terjemahan misalkan bisa dengan gerak sambil mengekspresikan wajahnya dan lain-lain. Selanjutnya, metode bermain peran, di mana seorang memainkan atau memerankan kisah yang ada dalam Al-Quran, misalkan memerankan kisah Nabi Sulaiman dan sekelompok semut. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin keempat, yakni lingkup materi pembelajaran membaca Al-Quran huruf hijaiyah. Di antaranya adalah yang pertama,
mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua mengenai tentang metode belajar membaca Al-Quran, Al-Baghdadi dan Iqra. Metode Al-Baghdadi ini sudah bermula dari pemerintah Bani Abbasiyah, dan metode ini yang pertama muncul dan yang paling tertua di Indonesia. Tahap pengenalannya huruf hijaiyah tersebut yakni yang tanpa baris. Yang kedua barulah mengenal huruf hijaiyah dengan harokatnya. Begitu metode Al-Baghdadi. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, metode membaca Al-Quran qiraati dan ummi. Metode qiraati adalah metode yang membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dan metode ummi adalah yang langsung mempraktikkan bacaannya tartil sesuai dengan kaedah ilmu tajwid dan menggunakan bahasa ibu. Oke teman-teman, kita lanjut ke metode belajar Al-Quran bermain. Oke, metode belajar permainan ini dengan cara bermain, yakni bisa menggunakan permainan edukatif seperti permainan puzzle, di mana permainan puzzle ini seperti menyusun atau merangkai huruf-huruf hijaiyah, dan bisa pengenalan huruf hijaiyah dengan metode bernyanyi dan melafalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Oke teman-teman, kita beralih ke poin ke-7, yakni tentang metode pembelajaran menulis Al-Quran. Di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah menebalkan huruf, menirukan huruf, membentuk huruf, dan mewarnai huruf. Ini maksudnya adalah huruf hijaiyah. Baik, kita lanjut ke materi yang ke-8, yakni mengenai strategi menghafal Al-Quran. Bisa kita gunakan dalam strategi menghafal Al-Quran atau memberikan hafalan kepada anak usia dini, yakni bermula visi dan visualisasi yang benar, mengenalkan Al-Quran kepada anak usia dini sedini mungkin. Strategi selanjutnya, mendekatkan anak dengan Al-Quran dengan berbagai cara, memahami kemampuan dan perkembangan anak, dan memahami gaya menghafal anak. Jadi perlu seorang pendidik untuk mengajarkan Al-Quran mengetahui strategi atau metode yang harus digunakan oleh guru agar mudah dalam mengajar pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya adalah poin yang ke-9, yang terakhir, yakni karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama adalah karakteristiknya yang harus guru punyai, yakni fasih dalam pelafalan huruf. Jadi guru nggak boleh tidak bisa melafalkan huruf hijaiyah dan tidak mengetahui atau fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah tersebut. Selanjutnya, memiliki wawasan Al-Quran. Yang sebelumnya lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Barulah karakteristik selanjutnya memiliki wawasan Al-Quran, memiliki hafalan Al-Quran, dan menguasai metode dan pendekatan pembelajaran Al-Quran yang sesuai dengan anak usia dini. Selanjutnya, karakteristiknya pandai memotivasi dan menyenangkan anak, mampu menjalin komunikasi antara orang tua atau wali murid. Guru harus memiliki akhlakul karimah, dan juga selanjutnya menunjukkan sikap penyayang pada anak. Dan yang terakhir adalah tegas atas siswa yang melakukan kesalahan. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.